Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda. Bersama saya Andrew Pakpahan, dalam episode kali ini kami akan menyiapkan liputan tentang banjir di Jakarta. Ada 3 masalah utama pencetus masalah banjir, yaitu kurangnya daerah resapan banjir, menyempitnya aliran sungai, dan juga menumpuknya lumpur dan juga sampah. Semua itu akibat perilaku manusia yang tidak memperhatikan lingkungan dan juga sesama. Banjir menjadi fenomena tahunan di Jakarta. Setiap awal tahun pada musim hujan, ibu kota ini dilanda banjir. Awal tahun ini, berdasarkan analisa pantauan curah hujan rata-rata harian, BMKG memperkirakan sekitar 37 kecamatan di Jakarta dapat terendam banjir. Tentu banyak pertanyaan mengapa rasanya begitu sulit untuk mengatasi banjir di Jakarta, meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya. Munculnya pemukiman padat membuat resapan air pun menjadi semakin berkurang. Air yang harusnya meresap ke tanah atau dialirkan ke laut melalui drainase dan saluran air, atau diresapkan kembali ke dalam tanah, menjadi tertahan di daratan karena berkurangnya daerah resapan air. Banjir itu tentu saja disebabkan 2 hal yang perlu kita betul-betul perhatikan. Memang hujan, tetapi yang jelas 2 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu daya serap tanah dan juga bagaimana pengaturan kita mengenai aliran, baik itu dari atas maupun juga ke laut kan. Nah, tadi daya serap tanah di Jakarta tinggal 20%. Artinya hujan betapapun juga 80% dari sisa hujan itu mengalir ke bawah. Nah, mengalir ke bawah itu kemana? Ke sungai, ke got ya. Nah, oleh karenanya itu yang perlu kita perhatikan sebetulnya. Secara historis, Jakarta rawan banjir akibat keadaan kontur tanah atau topografinya yang lebih rendah dibanding dengan kota penyangganya seperti Depok, Bekasi, dan Bogor. Sehingga apabila musim hujan tiba, debit air kali seperti Kali Ciliwung, Cipinang, dan aliran sungai di sekitar daerah penyangga Jakarta akan meningkat. Kondisi ini pun semakin diperparah dengan semakin menyempitnya saluran air akibat pendirian bangunan liar di bantaran sungai, seperti Ciliwung atau bahkan di waduk penampung air Ria Rio. Konversi badan air ini tentunya akan semakin menghambat jalannya debit air. Ya, kalau kita melihat ya sepanjang bantaran kali Sungai Ciliwung itu memang rumah itu dibangun bukan hanya di bantaran sungai tapi sudah di tengah sungai. Makanya setiap terjadi banjir, ketinggian banjir mencapai 4 meter. Nah, solusinya ya jelas normalisasi sungai, di mana sungai yang saat ini lebarnya hanya sekitar kurang dari 10 meter, segera dilebarkan. Belum lagi masalah yang tak kunjung selesai adalah masalah sampah. Lumpur dan sampah menyebabkan sedimentasi atau pengendapan besar-besaran di wilayah sungai. Itu yang paling prihatin ini masalah disiplin masyarakat. Coba bayangkan, kalau kita yang namanya dari Dinas Kebersihan melakukan ya seperti banjir kita misalnya, kemudian di pintu-pintu air kita melakukan istilahnya pengerukan, itu sampah semua. Kasur, spring bed, lemari. Jadi apalah arti pemerintah sendiri kalau misalnya membangun sarana prasarana tapi masyarakat sendiri seperti itu. Sedimentasi dapat berakibat pada pendangkalan sungai dan dapat membuat sungai meluap di kala banjir. Banyaknya tumpukan sampah di sekitar saluran air tentu akan menghambat sistem drainase. Secara umum dan sederhana dapat dikatakan bahwa ada 3 faktor utama penyebab banjir di Jakarta. Pertama, berkurangnya daerah resapan air. Kedua, semakin menyempitnya aliran sungai antara lain karena bangunan liar di bantaran sungai. Ketiga, banyaknya timbunan lumpur dan sampah akibat perilaku masyarakat yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab. Masalah banjir adalah masalah yang perlu diatasi bersama. Peran serta masyarakat dan juga pemerintah adalah mutlak. Tanpa adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat, maka solusi masalah banjir tidak akan dapat dicapai. Dengan saling mendukung antara masyarakat dan juga pemerintah,
maka masalah banjir dapat ditangani. Kerja bakti bisa menjadi salah satu langkah untuk solusi masalah banjir. Contohnya seperti yang dilakukan warga Pademangan Barat. Mereka bekerja sama membersihkan lingkungan mereka dari sampah. Untuk kerja bakti minggu ini memang sudah menjadi program kita ya. Kelurahan juga sudah membuat jadwal ya. Iya, kalau untuk minggu ini kita gilir sesuai jadwal RW 14 dan RW 1. Semua RW setiap minggu kerja bakti. Yang pertama, ini tadi baru yang kita kerjakan sekarang ini adalah salah satu cara untuk mengantisipasi banjir ya. Kemudian kita juga melaksanakan penertiban bangunan-bangunan yang berada di atas saluran atau bantaran kali maupun saluran penghubung. Bukan hanya kerja bakti bersama yang dapat mengurangi potensi banjir, akan tetapi relokasi atau pemindahan tempat tinggal juga bisa menjadi salah satu alternatif solusi. Warga yang berasal dari pemukiman liar di sekitar bantaran kali ataupun waduk dipindahkan ke rumah susun pemerintah. Dengan adanya relokasi, revitalisasi, atau pengembalian fungsi waduk dapat dikembalikan. Waduk dibuat untuk menampung air, mengirigasi, dan mencegah banjir. Salah satu contoh relokasi warga adalah pemindahan warga yang bermukim di sekitar Waduk Riario, Jakarta Timur, ke Rusun Awamurah yang disediakan Pemprov DKI di daerah Cakung dan Jatinegara, Jakarta Timur. 2013 kita mulai di bulan Juni, kalau nggak salah, Juni 2013 ketika Pak Jokowi menjadi gubernur, ya kan? Itu kita sudah melakukan penggeseran terhadap warga di situ. Itu ada kurang lebih 600 kepala keluarga, ya kan? Itu selesai di akhir tahun, ya kan? Di akhir tahun selesai, itu 600 kepala keluarga di Rusun Pinus Elok dan Tipar Cakung. Saya yang relokasi dengan teman-teman. Terus kemudian kemarin kurang lebih sekitar bulan 2013 kemarin, 2014 kemarin, awal gitu. Kemarin kita juga sudah melakukan relokasi 200 kepala keluarga. Itu ke rumah susun Jatinegara Kaum. Awalnya warga sekitar Riario sempat menolak relokasi ke Rusunawa. Namun setelah memahami salah satu penyebab banjir adalah pemukiman di sekitar waduk, warga pun mau direlokasi ke beberapa rusunawa yang telah disediakan. Mereka pun merasa cukup puas. Selama 6 bulan pertama, mereka dapat menempati rusunawa dengan bebas biaya sewa. Selain itu, sirkulasi udara yang baik dan lingkungan yang bebas dari banjir membuat warga merasa nyaman. Kami sudah tidak ada tempat tinggal di wilayah tempat yang lama di Waduk Riario sana. Menurut saya cukup bagus, warga juga cukup menerima, agak puas di sini. Dalam istilah kata, dari konstruksi bangunan juga mereka memang sudah cocok, dari tingkat kebersihan juga bagus, keamanan semua saya kira cukup bagus. Pendapat saya sih ya cukup lumayan, cukup memadai. Listrik, air nggak ada yang mati, bocor juga nggak, cukup memadai semuanya. Solusi lain yang diperlukan untuk mengatasi banjir Jakarta ialah lubang biopori. Lubang-lubang biopori dibuat untuk meresapkan air secara maksimal ke dalam tanah. Cara ini cocok untuk pemukiman padat penduduk. Cara inilah yang digunakan warga Kampung Hijau, RW 01 Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Biopori juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos secara alami. Pupuk kompos dibuat dengan memasukkan sampah organik ke dalam lubang biopori dan dibiarkan selama 2 minggu hingga 1 bulan. Dari lubang biopori ini garis besarnya ada 3. Yang pertama itu buat mengurangi genangan air. Kedua ini untuk mengurangi sampah sebagai komposter. Ketiga ini menyuburkan tanah. Biopori ini kita di sini intinya kita fungsinya untuk komposter. Jadi kita bikin kompos, karena kompos itu kan agar nggak bau, kita lebih baik di dalam tanah. Dan itu bagus sekali. Di samping yang pasti ngurangin sampah ya, sampah organik. Dulunya kampung ini memang merupakan pemukiman padat penduduk yang juga kumuh. Lalu dimulailah gagasan penghijauan pada tahun 2008. Program pertama mereka adalah pembuatan 1000 lubang biopori.
Pertama saya memang suka sekali berkebun yang hijau-hijau. Saya memang cinta banget ya sama pohonan. Di samping itu kan Jakarta ini yang udah penuh sesak dengan rumah-rumah. Pas di lingkungan ini saya lihat kumuh, terus banyak sampah. Akhirnya saya bekerja sama dengan instansi pemerintah. Saya ngajak masyarakat, yuk kita bersama-sama kita hijaukan kampung kita. Lubang-lubang biopori dapat dibuat di sekitar jalan RW 01. Selain itu, setiap rumah memiliki minimal 2 lubang biopori. Hasilnya, air yang biasanya sering menggenang selama berhari-hari, kini tak ada lagi. Selain itu, penghijauan dengan taman permanen dan vertical garden membuat kampung ini semakin asri. Yang paling utama itu ketika hujan deras, ya. Memang kampung kita tidak banjir, tapi terjadi genangan. Nah, pada saat genangan itu penyerapannya begitu cepat ketika kita sudah mempunyai lubang biopori. Jadi kalau dulu misalnya 3 jam baru air itu kering, nah sekarang 1 jam itu udah surut. Peran serta pemerintah dan masyarakat yang mampu bersahabat dengan alam dan menjaganya dengan tulus bisa membuat potensi banjir semakin berkurang. Setiap orang perlu dengan sungguh-sungguh membantu memperbanyak tempat resapan air, menjaga bantaran kali, dan membuang sampah pada tempatnya. Ketika terjadi banjir, pemenuhan kebutuhan pangan menjadi salah satu masalah yang perlu diatasi. Seringkali banjir datang tiba-tiba dan menyebabkan warga yang terkena banjir mengalami kesulitan pangan. Kepekaan dan kerelaan memikul tanggung jawab untuk berbagi menjadi salah satu solusi. Sebungkus nasi dapat memiliki banyak makna. Sebungkus nasi dapat menjadi bukti cinta kasih. Butiran nasi di dalam sebungkus nasi dapat menjadi tanda kepedulian tanpa banyak kata. Dalam kilasan sepekan banjir di Jakarta dan sekitarnya, sebungkus nasi memiliki ceritanya sendiri. Memasuki pekan kedua Februari 2015, hujan secara intensif mengguyur wilayah ibu kota Jakarta dan sekitarnya, termasuk Bogor dan Tangerang. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, pada 10 Februari 2015 terdapat 93 titik banjir di Jakarta. Di antaranya 45 titik banjir di Jakarta Utara, salah satunya di Kapuk Pendongkelan, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng. Rumah-rumah dalam lingkungan 5 RT yang terdiri dari 1.850 kepala keluarga terendam banjir kala itu. Rumah-rumah dalam lingkungan 5 RT yang terdiri dari 1.850 kepala keluarga terendam banjir kala itu. Saat ini baru kami mendirikan posko setelah kami mendapatkan bantuan dari Bunda Suci. Insya Allah besok udah siap. Dari mulai tanggal kemarin 7 malam, kurang lebih 5 RT. Dari saya ada 300 kakak. Di RT 8 ada 400, ya. RT 22 400. Ya, cerita sebungkus nasi berawal di sini. Mengetahui banyaknya masyarakat yang kesulitan pangan karena terkena banjir, relawan sigap bergerak. Informasi kesulitan pangan itu mereka ketahui setelah dilakukan survei terlebih dahulu. Maka dapur Seci di area Cingse Pantai Indah Kapuk menjadi saksi bagaimana para relawan menyediakan waktu dan tenaga demi menyiapkan bungkusan nasi bagi warga Kapuk Pendongkelan tersebut. Seorang gadis kecil, murid Seci School, menjadi bagian dari mereka. Bantu-bantu nasi putih dibungkus buat orang banjir. Kasihan kan orang-orang yang banjir, makanya aku bantu. Dua jam sudah berlalu, nasi bungkus pun siap dibagikan. Sebanyak 300 nasi bungkus beserta minyak goreng, air mineral,
dan beras dibagikan pada pukul 5 sore di wilayah Kapuk Pedongkelan, Jakarta Utara. Disurvei dulu, setelah itu dilanjutkan dengan planning kita, ya pembagian langsung ke RW setempat dan warga yang membutuhkan. Nasi hangat, nasi bungkus, dan beras, minyak goreng, aqua untuk keperluan 3 hari. Di hari yang sama, nasi bungkus Cinta Kasih juga memiliki cerita di kawasan Kapuk Muara dan Kapuk Raya, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Hari itu, ketinggian air sudah mencapai ketinggian sekitar 80 cm. Warga yang tergabung dalam kelompok Kampung Siaga Bencana atau KSB telah membangun tenda dan posko darurat di 4 lokasi, yakni di Rusun Kapuk Muara, SDN 02 Kapuk Muara, Masjid Al-Mutakin, dan di kantor Kelurahan Kapuk Muara, guna untuk mengevakuasi korban banjir di wilayah tersebut. Kalau Suci itu bisa kita katakan hebat, ya. Selalu kita melihat, kita tanpa undang, tanpa kita meminta, langsung memberikan respek dan respon yang bagus dan positif kepada kita. Sehingga kita merasakan, wah, sangat bersyukurin ada Suci ini. Mendengar situasi di Kapuk Muara tersebut, meeting tanggap darurat digelar. Relawan lalu dibagi menjadi 3 tim untuk mensurvei lokasi banjir, untuk mengetahui secara langsung keadaan lokasi yang tergenang banjir, dan mensurvei kebutuhan apa saja yang dibutuhkan pengungsi. Setelah survei dilakukan, bersama relawan dari TNI, relawan Seci kembali membagikan nasi bungkus di wilayah Kapuk Muara tersebut. Ya, hari ini kita berkumpul di yayasan. Kita hanya untuk hari ini kita survei ke lapangan ya, melihat kebutuhan masyarakat, kebutuhan masyarakat ya atas kejadian musibah banjir ini. Jadi kita mendata, kemudian hari ini kita kebetulan saya mendapat tugas untuk di Kelurahan Penjaringan Kapuk Muara ini gitu. Di sini kegiatan ini kita setelah kita survei, mereka hanya membutuhkan nasi bungkus ya, nasi bungkus, kemudian kita juga menyiapkan nasi bungkus sebanyak 400 bungkus untuk didistribusikan ke warga-warga sekitar. Kemudian juga air mineral ya, secara sebanyak 20 bungkus kita. Tidak hanya dari area Cingse Seci Center Pantai Indah Kapuk, cerita sebungkus nasi Cinta Kasih juga mewarnai hati para relawan di Duri Kosambi. Seperti yang terlihat pada hari Rabu 11 Februari 2015, sebanyak 47 relawan Seci dan beberapa warga Duri Kosambi mengadakan kegiatan memasak bersama di Depo Daur Ulang Duri Kosambi, Jakarta Barat. Hari ini kita di wilayah KJ2 ya, di Depo Kosambi ini kita ada pembagian bantuan makanan, terus juga ada beberapa kayak mie instan vegetarian, terus juga ada minyak, beras, terus air minum ya. Ya tujuannya sih ini bagi warga-warga yang di wilayah sekitar Duri Kosambi ya gitu. Cinta Kasih menggerakkan hati warga untuk rela bersama meluangkan waktu dan tenaga yang mewujud dalam tiap bungkusan nasi. Tanpa membuang banyak waktu, relawan Seci langsung bergerak menghampiri 6 RW di Kelurahan Duri Kosambi. Selain itu, Seci juga menghampiri posko banjir di kawasan Gondrong, Jakarta Barat. Sebanyak 1.650 nasi bungkus hangat, 385 kg beras, 80 dus mie instan vegetarian, 83 dus air mineral, dan 48 bungkus minyak goreng telah berhasil dibagikan kepada 1.814 kepala keluarga lewat posko di wilayahnya masing-masing. Utama, saya mengucapkan terima kasih kepada Buddha Seci ya, yang selama ini selalu respon di tingkat nasional maupun dunia. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya adalah kenal Buddha Suci itu sejak tahun 2007. Tuh, 2007. Kenapa? Karena link saya salah satunya Buddha Suci yang bisa diharapkan oleh masyarakat pada saat
kita terjadi bencana. Sementara itu, di wilayah Tangerang bencana banjir juga membawa kasih sebungkus nasi cinta kasih. Relawan Seci perwakilan Tangerang tidak tinggal diam. Pada hari Selasa 10 Februari 2015, para relawan melakukan survei untuk melihat kondisi warga yang terkena banjir. Salah satunya, survei yang dilakukan di kawasan perumahan Pluit Mutiara, Tangerang, Banten. Ketika relawan Seci tiba di lokasi, ketinggian air sudah mencapai kurang lebih 2 meter. Banyak rumah warga yang tenggelam hingga ke atap rumah. Hal ini terjadi karena hujan yang terus turun sejak Senin malam. Setelah diamankan, relawan Seci segera membagi-bagikan nasi bungkus dan minuman kepada warga yang sejak malam tak bisa keluar rumah akibat banjir. Ya karena memang dari malam kita begadang, dari pagi belum sempat makan, memang jujur aja. Baru ini makan. Keesokan harinya, relawan Seci bahu-membahu mendirikan posko pemerhati cinta kasih. Kali ini jumlah relawan yang hadir lebih banyak dari sebelumnya. Di posko ini, kurang lebih 25 orang relawan menyediakan makanan dan minuman hangat, serta memberikan perhatian kepada warga sekitar. Kesungguhan hati para relawan ini menyentuh hati salah satu korban banjir untuk membantu menyediakan makanan. Di antara mereka adalah Tan Beng Ho, warga Jalan Sejahtera 5 yang rumahnya juga terendam banjir. Cinta kasih para relawan menginspirasinya untuk turut membagi cinta kasih melalui sebungkus nasi. Nggak ada kerjaan, biar bantuin orang banjir, dapat makan lah semua. Tindakan sederhana yang dilakukan dengan cinta kasih yang besar dapat menggerakkan orang lain untuk turut bersumbangsi. Kali ini cinta kasih itu mewujud dalam bentuk sederhana, berupa sebungkus nasi. Cerita sebungkus nasi di balik bencana banjir bisa membawa hikmah tersendiri. Tidak hanya bagi si penerima, tetapi juga bagi si pemberi. Keberanian memikul tanggung jawab merupakan kekuatan yang dapat menggugah orang lain. Mari jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889 8100 5000 atau ke website DAI TV dan media sosial DAI TV. Akhirnya saya Andrew Pakpan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.